Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana Anda ketahui bersama atau kita ketahui bersama bahwa akhirnya Prabowo Subianto berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo dan anaknya, anak sulungnya Presiden Jokowi, mendaftar sebagai capres dan cawapres hari ini tanggal 25 Oktober 2023 di KPU. Dan banyak sudah pengantaran, baik itu yang ada juga yang dikatakan oleh, sebagaimana dikatakan oleh orang-orang PDIP, mengatakan masa bayaran dikerahkan untuk dipakaikan baju kos PDIP dan bendera PDIP supaya terkesan bahwa ada juga kader PDIP yang dukung mereka. Ada juga yang hal menarik yang diangkat oleh majalah Tempo dan berbagai info komennya dari berbagai sudut tentang pemerintahan pendaftaran hari ini. Tapi satu hal yang pasti bahwa mereka oleh KPU mengatakan mereka memenuhi syarat, dokumennya sudah memenuhi syarat, sisa melakukan tahapan-tahapan pendaftaran, tahapan-tahapan kegiatan pasca pendaftaran tadi. Misalnya besok mereka harus melakukan pemeriksaan check up ya, kesehatan, di mana dua calon yang lain yaitu Anies Baswedan dan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga telah melakukan check up atau pemeriksaan kesehatan. Saudara sekalian, beberapa pernik-pernik yang kira-kira kita bisa tangkap dari, kita bisa sampaikan kepada kesempatan ini adalah berita dari yang ditulis oleh tempo.com ya. Ambil dari tempo.com yang berjudul Prabowo Gibran datang bareng ke KPU naik mobil Maung, pulang sendiri-sendiri pakai Alphard. Nah, bagaimana berita selanjutnya saudara sekalian dan berita-berita lain, coba tanggapan atas pendaftaran tadi nanti kita sampaikan. Saudara sekalian, calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka resmi terdaftar sebagai peserta pemilihan presiden Pilpres 2024. Prabowo Gibran menyambangi gedung KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pukul 10.40. Jadi pukul 10.40 ya, mereka keduanya datang ke KPU. Keduanya berangkat bareng dari Taman Suropati ke KPU naik mobil Maung. Mobil taktis militer itu adalah kendaraan buatan dalam negeri PT Pindad. Kami sangat bangga bahwa kami diantar oleh mobil pertama buatan anak-anak Indonesia. Ini sebagai salah satu tanda bahwa koalisi kami bertekad untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, negara makmur, negara yang rakyatnya sejahtera. Banyak juga pernyataan Prabowo mengatakan bahwa kalau dia terpilih, dia tidak ada kemiskinan lagi, Indonesia akan mesejahterakan seluruh rakyat dan lain sebagainya. Itu pernyataan-pernyataan yang nampaknya kedengarannya sangat memberi harapan, tetapi sesungguhnya itu pernyataan-pernyataan bombastis ya, karena Prabowo bergabung dengan pemerintahan Jokowi selama ini tidak ada yang bisa dia buat untuk kepentingan bangsa dan negara, terutama mensejahterakan rakyatnya. Jadi itu pernyataan omong kosong aja. Demikian juga yang dikatakan nanti selanjutnya kita akan bahas. Tak lama setelah memberi sambutan di halaman KPU, Prabowo Gibran mulai membubarkan diri pada pukul 12.15. Prabowo tak bicara panjang kepada awak media. Menteri Pertahanan itu pun lekas meninggalkan KPU pukul 12.22. Gibran menyusun Prabowo, keduanya pulang sendiri-sendiri, tak seperti ketika datang ke KPU dengan menunggangi satu mobil yang sama. Berdasarkan pantauan Tempo, Prabowo dan Gibran masing-masing naik mobil Toyota Alphard putih ke arah barat Jalan Imam Bonjol. Para pendukung pun masih mengikuti arak-arakan hingga ke ujung Jalan Imam Bonjol usai pendaftaran capres-cawapres tersebut. Meski begitu, masih ada beberapa kader partai dan relawan mendukung Prabowo Gibran yang bertahan di kawasan KPU. Di seberang KPU ada pendukung yang menyuguhkan pergelaran musik sederhana hingga menyanyikan yel-yel. Jalan Imam Bonjol mulai berangsur sepi pukul 14.30 melintasi jalanan sekitar 15 menit kemudian.
Demikian kawan-kawan sekalian, berita yang disajikan oleh tempo.com ini tentang pendaftaran capres-cawapres dari Koalisi Indonesia Maju, yaitu Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kemudian saudara sekalian, ada juga ya, Gibran menjanjikan juga dalam acara sebelum pendaftaran itu, dia juga hari ini mereka kumpul rupanya di Gelora di Senayan. Mereka kumpul menyampaikan bahwa dia akan menyiapkan kartu startup milenial dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada juga pendukung, kemudian ada juga pendukung Prabowo yang boleh dikata selama ini di kalangan ormas kekerasan ya, yang keras itu ya, yaitu dipimpin oleh Hercules, ya, preman lah ya, dan juga datang yang mengatakan tidak ada harga mati Prabowo presiden, katanya harga mati. Kalau rakyat tidak pilih gimana, harga mati bagaimana, harga yang hidup atau mati. Nah, kemudian saudara sekalian, di Kompas juga di Tempo ya, di Tempo juga ada momen ya, tadi kan kita sudah bacakan tentang momen itu ya, momen ketika mendaftar ya, sudah jelas bahwa pasti diterima oleh KPU lah untuk pendaftaran itu. Kemudian ya, itu dikatakan juga lengkap ya oleh KPU persyaratan mereka. Nah, itulah kira-kira saudara sekalian yang hari ini ada satu dari pasangan ini adalah ada perbincangan tidak resmi dari berbagai kalangan yang saya dengar langsung di kalangan teman-teman. Gabungnya paduan antara Prabowo dengan Gibran ini ada dua hal yang sangat kental menurut mereka. Yang pertama adalah bergabungnya para pengkhianat. Mereka mengatakan Prabowo mengkhianati pendukungnya pasca pemilu 2019 yang lalu. Tidak ada UA bergabung dengan Jokowi dan mengkhianati para pendukungnya telah berjuang habis-habisan sampai di akhir, sampai di KPU setelah pemilu. Bahkan ada yang mati dan tertembak. Tapi dia setelah itu dia mengkhianati mereka, pergi meninggalkan mereka. Dan tidak ada lagi sama sekali, kayak tidak ada penyesalan. Satu. Yang kedua, Gibran dan bapaknya Jokowi mengkhianati PDIP yang telah membesarkan mereka selama ini. Jadi dua-duanya ini pengkhianat menurut mereka, bergabungnya dua pengkhianat ya. Yang kedua juga berbohong, pembohong. Jadi saudara sekalian, kenapa dianggap pembohong? Karena Prabowo membohongi juga, selain mengkhianati juga membohongi para pendukung-pendukungnya. Dia membuat pernyataan-pernyataan yang bombastis, misalnya tentang bahwa kalau dia jadi presiden tidak ada lagi kesejahteraan untuk rakyat semua digelar, tidak ada lagi kemiskinan dan lain sebagainya. Itu kan kebohongan itu, sesuatu yang belum dipastikan. Contoh, selama ini dia bergabung dengan Presiden Jokowi dan banyak masalah terkait dengan kebohongan Jokowi, dia tidak pernah bantah, malah dia memuji-muji Jokowi kan, menunjukkan bahwa dia pembohong. Demikian juga Gibran yang mewarisi kebohongan, pasti akan mewarisi kebohongan kedua orang tuanya. Dan dia juga berbohong kan. Sudah jadi dua pengkhianat dan pembohong ini bergabung, yang nantinya juga akan membohongi rakyat. Bayangkan para elit dan pendukungnya saja dibohongi oleh Prabowo, demikian juga partai yang membesarkan dia diasuh oleh Ibu Mega, mulai dari Solo bapaknya sampai ke Presiden Jakarta, Presiden ini Gibran juga begitu. Diberi ruang seperti yang dikatakan Adian Napitupulu itu pada akhirnya dibohongi juga kan, tipu. Nah, oleh karena itu sebetulnya sangat menyedihkan sebetulnya demokrasi model ini, demokrasi yang mengabaikan tata krama, etika dan lain sebagainya. Apalagi dramatis karena Gibran itu sebetulnya tidak memenuhi syarat dari sisi usia, dari sisi undang-undang pemilu ya, karena belum sampai 40 tahun. Tetapi oleh Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh pamannya sendiri, omnya ya, istri bibinya, suami dari bibinya Gibran, itu seakan diatur sedemikian rupa.
untuk meloloskan, hanya melayani masa biar Gibran ini lolos sebagai capres. Itu banyak sekali dibahas oleh masyarakat. Oleh karena itu dua figur ini sayang sekali ya, dengan hiruk pikuk begitu banyak partai bergabung ke sana, tetapi partai-partai kader-kader bangsa yang punya sebagai ketua-ketua partai besar, ada ketua umum partai Golkar Erlangga dan sejumlah kader di partai Golkar itu banyak sekali kader-kader berkualitas. Kemudian ada juga ada Erick Thohir yang digadang-gadang oleh PAN maupun yang lain-lain, termasuk Sandiaga Uno dan lain sebagainya, dan partai-partai yang lain termasuk SBY menjadi kayak SBY dan AHY seakan-akan menjadi apa ya, tidak berdaya juga di sana, dan mereka mau tidak mau menyetujui seorang bocah untuk dicalonkan sebagai capres anak presiden. Bayangkan betapa ya, apa istilah apa, dungu, istilah pakai kata dungu aja dari pimpinan partai politik ini, yang seakan-akan mereka tidak berdaya. Ataukah memang kalau tidak berdaya, ataukah memang mereka sudah terlalu banyak menerima sesuatu sebagai saweran untuk harus menyetujui paket ini. Karena kalau kita lihat, tidak ada alasan mereka harus mendukung Gibran, karena secara kualitas dan pengalaman berorganisasi dalam konteks bernegara itu jauh dibanding kader pimpinan-pimpinan yang ada, yang bertebar di kabinet maupun di luar kabinet, termasuk di partai-partai yang bergabung ke sana. Nah, apalagi citra kedua orang ini yang kita sebut tadi, yaitu sebagai pembohong, khianat, yang mereka pertontonkan selama ini sudah lakukan, gitu, baik Prabowo maupun Gibran dengan bapaknya. Bapaknya dengan Gibran berkhianat terhadap, jelas mengkhianati PDIP. Kemudian juga banyak sekali bapaknya membohongi janji-janji kepada masyarakat, malah melakukan banyak tipuan, janji yang tidak pernah dia ucapkan, tidak pernah dia penuhi. Demikian juga dengan Prabowo yang mengkhianati para pendukung yang telah berdarah-darah memperjuangkan sana, dan sekarang ini memuja-muja Jokowi karena dia diberi tempat sebagai Menteri Pertahanan atau apalah namanya. Banyak sekali juga kemudian Prabowo juga apa yang dia bilang bahwa dia mau sejahterakan. Lah, tugas yang diberikan oleh negara sudah katanya konon sudah triliunan rupiah habis untuk menanam singkong aja nggak bisa. Kok bagaimana dibilang bisa mensejahterakan rakyat? Oleh karena itu sudahlah kawan-kawan sekalian, menurut saya udahlah, lupakan orang dua ini. Kita membangun masa depan Indonesia dengan dua capres, dua orang ini masih bisa kita berharap. Apalagi kita sangat berharap pada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ya. Tetapi kalau tidak juga ya Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Tetapi kita juga yakin bahwa prioritas pertama adalah Anies Muhaimin. Karena itulah yang sebetulnya yang tidak akan menyeleksi apa-apa yang telah terjadi sekarang ini, dan akan membenahi Indonesia ini jauh lebih baik dibanding misalnya yang lainnya. Dan kita lupakan dua orang ini yang pengkhianat dan pembohong ini, satu pasang ini, yaitu Prabowo maupun Gibran ini. Tidak boleh bangsa ini diwariskan oleh tipe manusia seperti ini, pemimpin seperti ini yang membangun narasi dan kebohongan dan pengkhianatan. Rusak ini bangsa di masa yang akan datang. Apalagi Ganjar, kenapa harus prioritasnya Anies Baswedan? Karena Ganjar masih juga mau melanjutkan apa yang dibangun oleh Jokowi yang penuh dengan dusta dan kebohongan. Apa itu Pak Ganjar? Nah, oleh karena itu saudara sekalian, pada kesempatan apa yang terjadi di KPU hari ini adalah Prabowo dan Gibran, banyak orang, dan memang itu telanjang betul, alasannya jelas bahwa mereka adalah sepasang pengkhianat dan pembohong yang mau tampil untuk memimpin bangsa Indonesia dan menjanjikan kesejahteraan adalah sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu kita lupakan ini dan kita pada konsentrasi dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.